PS-nya ya, salah satu kajian yang dibahas dalam LK itu melakukan forecasting. Forecasting. Forecasting nanti tujuannya melakukan evaluasi, ya. Evaluasi tentunya evaluasi saham, ya. Evaluasi saham perusahaan. Kemudian yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Jadi perusahaan sama seperti halnya dengan tubuh kita ya. Saat-saat tertentu tubuh kita kan atau periode tertentu tubuh kita bisa mengalami fit ya, cukup fit ya. Misalnya bulan-bulan pertengahan tahun misalnya ya, ketika musim awal-awal musim panas gitu kan ya, awal musim kemarau, bulan Juni, Juli, Agustus biasanya tubuh kita tuh sedang ada dalam kondisi puncak. Nah, perusahaan pun juga sama ya, ada saatnya, ada masanya, ada periodenya perusahaan itu mengalami tren yang plus ya, tren yang positif. Nah, di lain waktu juga perusahaan mengalami tren yang turun ya, mengalami declining. Jadi dengan mempelajari laporan keuangan, kita bisa menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Nah, supaya bisa diketahui ya, perusahaan pun bisa mengalami stres ya, sama seperti halnya manusia. Pernah dengar ini nggak istilah financial distress? Ada yang pernah mendengar terminologi financial distress? Financial distress ya, kalau di manusia ya stres, kalau di perusahaan namanya distress. Distress itu bisa terjadi kapan saja, sifatnya permanen, sifatnya sih cenderungnya temporer ya. Nah, karena sifatnya temporer, maka bisa terjadi saat saat apa saja ya. Bisa terjadi kapan saja. Jadi bahkan bisa terjadi setiap saat ya. Itu yang namanya financial distress. Nah, salah satu benefit dari LK itu kita bisa juga memprediksi ya, memprediksi meramalkan periode atau kapan perusahaan akan mengalami distress, ya, mengalami distress. Terlebih lagi dengan sekarang kondisi atau siklus krisis kan kalau dulu krisis itu setengah abad, 50 tahunan, bergerak 10 tahunan, bergerak 1 tahunan. Nah sekarang bulanan bisa ya mengalami apa? Mengalami krisis, ya. Krisis keuangan, krisis finansial, krisis ekonomi kan ya. Krisis keuangan, financial crisis sekarang bisa terjadi dalam siklus yang cukup pendek ya. Berbeda dengan beberapa tahun yang lampau ya, ketika krisis keuangan itu keterulangannya 1 dekade, yang sekarang bisa tahunan bahkan bisa bulanan ya, bisa bulanan. Itu yang terjadi dengan perusahaan startup ya, perusahaan startup yang bahkan yang besar-besar pun di Indonesia sudah mulai kelimpungan nih. JDID sudah tutup di Indonesia kan ya. Kemudian Shopee lumayan melakukan layoff, PHK. GoTo juga sama ya. GoTo juga sama, awalnya diprediksi bakal tidak ada tidak akan ada PHK ya, tapi ternyata ya kurang lebih mungkin 20% karyawan GoTo akan di PHK dalam tahun ini ya. Layoff sudah mulai sih ya berjalan, tentunya kecil-kecilan dan juga dibuat dalam skala yang kecil. Lalu misalnya perusahaan yang bergerak di bidang sektor perdagangan di retail. Sebelumnya, sebelum ada COVID sudah mulai PHK ya. Giant misalnya ya. Giant, Hypermart, kemudian juga Transmart. Transmart sekarang sudah cukup jarang ditemukan di kota-kota besar ya. Di Jakarta yang dulu cukup menjamur, sekarang sudah banyak mulai yang tutup ya. Nah itu terjadi karena salah satunya itu tadi ya, keterlambatan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Jadi manajemen tidak bisa secara akurat ya, secara tepat lah mungkin ya, secara tepat
menganalisis kondisi keuangannya, kemudian sekaligus memprediksi kapan perusahaan bisa mengalami yang namanya declining. Oke, nah yang berikutnya, nah, karena ALK itu gabungan dari beberapa mata kuliah, ya, akuntansi, manajemen keuangan, kemudian strategic manajemen, juga statistika, ya. Maka ya, dalam melakukan analisis laporan keuangan, kita tidak bisa hanya terpaku kepada angka-angka atau parameter akuntansi saja, ya. Tidak bisa terpaku. Itu penting, sangat penting, cuma kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan kepada analisis yang berlandaskan pada parameter atau angka-angka akuntansi. Kita mesti juga melakukan analisis bisnis secara keseluruhan. Bagaimana prospek bisnis perusahaan ke depan. Ya, nah siapa kan yang bakal mengira, ya, startup yang dulu yang mungkin 5 tahun yang lalu itu digadang-gadang bakal jadi penggerak ekonomi nggak cuma di Indonesia, ya, tapi juga di dunia. Sekarang banyak yang bertumbangan, ya, banyak yang bertumbangan. Nah, dalam analisis bisnis, tadi kan saya sampaikan, kita mesti mengevaluasi prospek, ya, prospek bisnis perusahaan ke depan, including, ya, ya mencakup juga, ya, termasuk juga evaluasi risikonya, ya. Nah, ini gabungan dari evaluasi prospek usaha, evaluasi risiko, nanti dipakai oleh para pengampu keputusan untuk mengambil business decision, ya, atau business decision making, ya, oleh investor, kreditor, manajer, ya, mereka yang bergerak di dalam bidang merger akuisisi, ya, termasuk dalamnya adalah direktur, regulator, ya, kenal auditor, serikat kerja, juga lawyer, ya. Lawyer mungkin nanti dan serikat kerja biasanya mulai masuk, ya, ketika perusahaan dinyatakan pilot, ya, dinyatakan pilot, misalnya kan eh, istilahnya menjalani proses litigasi, mungkin, ya, litigasi. Jadi valuasi berapa net asetnya, ya, itu asetnya nanti akan digunakan untuk, ya, membayar pesangon, mungkin, ya. Setelah dikurangi dengan kewajiban membayar hutang kepada kreditor, maka residu asetnya, ya, dipakai untuk bayar pesangon karyawan, ya. Kalau misalnya sisanya, ya, dibagi-bagi kepada pemegang saham. Ya, ini juga hal yang penting, ya, bagian yang terintegrasi dari analisis laporan keuangan, yang tidak hanya sekedar eh, menganalisis angka-angka parameter yang terkait dengan akuntansi. Nah, framework atau kerangka kerja, ya, dalam melakukan analisa laporan keuangan, nah, kita seperti ini, ya. Mulai dari business environment yang strategi analisis, ya, meliputi industri analisis dan strategi analisis, kemudian bergerak ke accounting analisis, ya, yang angka-angka, kemudian masuk ke financial analysis. Nah, kalau ini bicara mengenai akun-akun, ya, akun-akun yang ada di laporan keuangan, di income statement, di neraca, bicara juga mengenai materiality, misalnya kalau ada impairment dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke financial analysis, ya, meliputi cash flow, profitability, dan risk. Nah, di sini bicara kita mengenai kesehatan keuangan perusahaan, ya, financial health, ya, firm financial health di sini. Kemudian masuk ke prospektif. Nah, sebelum ke sini masih bergerak di financial analysis, kita nanti akan mengestimasi biaya modal, ya, khususnya ketika melakukan analisis risiko. Cost of capital estimate, ya. Waktu kuliah manajemen keuangan sempat pasti dibahas, ya, chapter mengenai cost of capital,
juga capital structure ya, struktur modal perusahaan. Nah, dari ketiga segitiga ini ya, nanti ujung-ujung akan melakukan valuasi ya, valuation, yaitu penilaian berapa sih nilai intrinsik saham perusahaan. Nah, jadi muaranya di sini sih ALK sebetulnya ya, jadi ujungnya nanti ke masalah valuasi. Kira-kira sampai sini ada yang ingin didiskusikan, silahkan kalau ada yang diskusikan. Ada yang ditanyakan juga boleh, ada yang diskusikan juga silakan boleh. Kalau ada yang didiskusikan sampai sampai sini. Kan saya mau ini dulu ya. Maaf, mau ambil air minum dulu, mungkin haus. Ada yang mau didiskusikan sampai sini kira-kira mengenai framework analisis laporan keuangan. Belum ada? Kalau belum ada dilanjut dulu ya. Nah, ini uraian detailnya ya. Jadi kita akan menilai lingkungan bisnis satu perusahaan. Eh, Nanti ini dikaitkan dengan ada kaitannya relasinya dengan five forces ya. Michael Porter kami pernah dengar dulu ya di strategic management belum kuliah itu sudah belum kelihatannya. Nah, five forces nanti ada relasinya dengan five forces Michael Porter. Oke, lingkungan bisnis. Kita misalnya bisa menganalisis, menilai bagaimana kekuatan tawar perusahaan terhadap supplier ya, lalu ancaman dari pendatang baru, kemudian tadi supplier ya, kemudian ketersediaan produk substitusi, lalu dua lagi apa ya? Saya jadi lupa lagi nih. New entrance, kemudian bargaining power, lalu produk substitusi. Oh ini kedudukan perusahaan di pasar ya, gimana sih market share-nya? Kekuatan perusahaan di pasar seperti apakah market leader ya, pemimpin ataukah justru yang dipimpin ya, ya seperti itulah yang mengenai menilai lingkungan bisnis ya, semakin kuat bargaining perusahaan terhadap supplier ya, maka prospek atau lingkungan bisnis satu perusahaan di suatu perusahaan itu bisa dikuasai ya. Demikian pula dengan kemampuan perusahaan dalam berkompetisi ya, berkompetisi termasuk bukan termasuk selain juga
kesiapan perusahaan dalam menghadapi new entrants ya, pendatang baru. Apakah bisnisnya memungkinkan ada new entrants atau hanya pemain-pemain lama saja? Ya. Nah, sekali ke zaman sekarang kelihatannya sangat memungkinkan ya semua bidang usaha ya bisa datang, bisa masuk new entrants ya, yang semakin terbuka ya sekat-sekat perdagangan ya lalu lintas ekonomi di beragam belahan dunia akan menyebabkan juga new entrants semakin besar probabilitas datangnya, kemudian juga kekuatan kompetisi juga akan seenggaknya akan semakin terganggu ya, semakin terganggu ya. Jadi tingkat kompetisinya menjadi semakin tinggi, semakin besar kan ya. Karena itu tadi ya, sekarang kekuatannya menjadi lebih merata ya, lebih merata. Dulu misalnya produk mobil itu yang menguasainya Jepang kan ya, dari sisi volume pasar ya, market volume, market share. Sekarang Jepang sudah mulai ditandingi oleh mobil-mobil Korea ya, Hyundai. Terlebih lagi mobil-mobil generasi baru, ya, mobil listrik. Ya. Dulu Tesla, nah sekarang kita dapat Tesla dapat saingan kuat dari Hyundai ya, belum lagi model-model Eropa. Karena ternyata Hyundai cukup cerdik ya, dia bisa mengembangkan nyawa mobil listrik, ya. Baterainya, ya, EV-nya, electric vehicle dia bisa mendekati ya sumbernya termasuk juga ya pabrikannya, membuat joint venture untuk membuat EV, electronic vehicle. Dan berikutnya selain menilai lingkungan bisnis, ya, dalam analisa laporan keuangan, kita juga mesti punya kecakapan, punya kejelian, punya pengetahuan dalam membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Jadi ketika kita menganalisa laporan keuangan, kita nggak bisa rely on financial highlight. Kita mesti baca yang namanya ini nih, annual report ya. Annual report, laporan tahunan. Di annual report itu angka-angka ada ceritanya ya. Kalau di financial highlight nggak ada ceritanya. Dari mana misalnya asalnya operating cash flow itu naik dari 1,2 triliun menjadi 1,5 triliun. Itu hanya ada di annual report. Ya. Ada subsection di annual report yang namanya management and discussion analysis. Nah, ini laporan manajemen dan analisis diskusi antar manajemennya ya. Itu diceritakan gimana si perusahaan bisa memaintain cash flow-nya supaya terus tumbuh positif ya. Kemudian juga bagaimana perusahaan bisa misalnya mengembangkan new core business ya, new core business sehingga misalnya ketika ada goncangan ya, goncangan krisis ekonomi keuangan, krisis ekonomi, pandemi, misalnya ada tiba-tiba perang, perusahaan bisa meredamnya ya, karena dia punya bisnis lain yang relatif tidak begitu terpengaruh dengan kondisi-kondisi itu. Kemudian yang tak kalah pentingnya dalam ALK itu kita nanti akan menilai kualitas laba ya, earning quality, earning quality ya. Ini terus terang dibutuh nggak hanya butuh pengetahuan ya kalau menilai kualitas laba, tapi juga kita harus mesti punya skill ya. Nah, skill itu datangnya dari pengalaman ya, pengalaman. Learning by doing ya, nggak cuma sekedar belajar saja, tapi juga ada implementasinya, ada penerapannya. Kita bisa menilai kualitas laba satu perusahaan. Seringkali menjebak ya, perusahaan yang return on asetnya lebih tinggi ya, dipandang lebih baik kualitas labanya. Belum tentu, ya, belum tentu. Itu hanya aspek kuantitas. Ya, secara kuantitas memang lebih baik, tapi secara kualitas belum tentu. Ya, ada yang namanya ini terkait dengan earning management ya, manajemen laba.
Laba bagaimanapun juga kan hasil dari aktivitas proses akuntansi ya. Jadi outcome dari itu ya, aktivitas akuntansi. Ya, ada pengaruh dari aktivitas akuntansi. Pernah dengar ini nggak istilah ini nggak nih? Nih, saya kasih tunjuk ya. Window dressing. Nah, pernah dengar nggak istilah ini nih? Windows dressing. Ini bisa biasa ditempuh oleh perusahaan biasa menjelang akhir eh, akhir atau tutup tahun buku ya. Itu window dressing. Jadi memoles laporan keuangan supaya kelihatannya kinclong ya. Nah, sama seperti manusia juga, supaya yang cantik tentunya ingin kelihatan lebih cantik gitu kan ya. Yang ganteng pasti ingin kelihatan juga lebih ganteng ya. Demikian pula yang orang-orang yang menganggap dirinya kurang cantik atau kurang ganteng akan memulai dirinya lebih cantik, lebih ganteng sehingga menarik ya, menarik minat. Jadi punya appeal ya, punya sex appeal baik dari lawan jenisnya ataupun misalnya dari menjadi pusat perhatian teman-temannya. Nah, baru kemudian dari tiga hal ini kita bisa melakukan analis laporan keuangan dan dapat memprediksi laba atau cash flow di masa yang akan datang ya. Oke, jadi memang ya kelihatan dari tahapan-tahapannya memang tidak mudah ya, tidak mudah. Nah, ini kira-kira nanti yang akan teman-teman kerjakan ketika membuat mini project ya. Buat mini project ini tuh frameworknya ya kira-kira seperti itu ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi masih pendahuluan ya, masih bisnis ya, lagi analisis lagi di awal-awal. Ada yang ingin didiskusikan nggak? Belum, Prof. Oke, kalau belum, kita lihat poin yang pertama. Apa sih yang mesti kita uraikan saat menjalani hubungan bisnis? Ya, jadi saat kita menjalani hubungan bisnis, tadi sudah saya singgung sebagian ya. Kita mesti tahu ya, mesti bisa bisnis apa sih lain bisnis perusahaan ya. Apakah jenis apa menjadi jenis kegiatan perusahaan? Apakah perusahaan dagang distribusi, perusahaan energi, ya, atau perusahaan kontraktor, telco, atau properti? Ya. Kan masing-masing bisnis punya karakteristiknya ya. Ada karakteristiknya. Misalnya kalau perusahaan dagang dan distribusi, kalau misalnya kita tinjau dari stream pendapatannya ya, revenue streamnya di awal-awal periode ya, awal-awal tahun gitu ya, awal-awal tahun atau awal-awal periode biasanya revenue streamnya nggak gitu bagus ya, nggak begitu bagus. Baru mulai kelihatan bagus tuh misalnya memasuki waktu tertentu. Terlebih lagi kalau misalnya dagang distribusinya, ya, trading atau distribusinya produk-produk konsumsi ya, produk konsumsi produk primer. Kalau di Indonesia kan kelihatan trennya kalau nggak menjelang puasa, menjelang Lebaran, Idul Adha, atau Natal dan Imlek ya. Imlek kan nggak ya? Natal mungkin ya, Natal. Kelihatan jadi lain lain jenis bisnisnya, maka misalnya revenue streamnya, revenue cash flow-nya, kemudian sales growth-nya juga akan memiliki timing yang berbeda, ya, waktu yang berbeda, jenis kegiatan perusahaan. Kemudian strateginya, ya, gimana strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan laba? Apakah perusahaan menggunakan strateginya cost leadership, ya, product differentiation, atau hybrid, gabungan dari keduanya? Nah, ini penting ya, ke perusahaan yang strateginya memakai cost leadership, nah dia pasti kan punya kecenderungan punya laba, punya margin yang tipis, ya nggak? Perusahaan yang strategi bersaingnya menggunakan pendekatan cost leadership, okay, maka kecenderungan perusahaan itu punya
margin, punya laba yang relatif tipis ya, sehingga supaya bisa tetap tumbuh dengan baik, maka volume penjualan yang terus digenjot ya, sales volumenya digenjot. Sementara perusahaan-perusahaan yang punya strateginya dengan pendekatan diferensiasi, ya umumnya punya laba yang atau margin yang relatif lebih lebih tinggi ya, sehingga mereka nggak begitu concern dengan sales volume, ya, sales volume. Atau perusahaan yang hybrid menggabungkan keduanya, karena mungkin perusahaannya punya diversifikasi ya, dia punya produk untuk low end ya, middle end sampai ke high end. Akhirnya strateginya bersaingnya dengan menggunakan pendekatan hybrid keduanya ya, cost leadership dan yang namanya tadi product differentiation. Nah, tadi kalau bidang sama dengan jenis kegiatan ya mirip ya. Ada banyak kesamaan antara bidang dengan jenis. Kemudian berikutnya adalah market leadernya ya, pemain utama atas bisnis tersebut siapa, gitu kan ya. Kalau di Indonesia kan ya, kalau fast moving consumer good kan, nah, pemain utamanya adalah Unilever, gitu kan ya. Fast moving consumer good adalah Unilever, gitu. Kalau dikatakan produsen, ya. Atau misalnya Indofood, ya. Kemudian ada lagi Mayora, ya itu kan fast moving consumer good di manufakturnya. Kemudian kalau misalnya healthcare dan farmasi ya KB Farma, gitu ya, atau Kimia Farma. Kemudian kalau di bidang properti misalnya, ya, properti yang saat ini menjadi market leader, kalau dulu kan grupnya Lipo ya, grupnya Lipo kalau pemain yang dulu grupnya Sinarmas, gitu kan ya, grupnya Ciputra. Nah sekarang sudah mulai tergantikan ya, tergantikan oleh grup itu yang mengembangkan PIK ya. Ada yang tahu nggak perusahaan apa yang mengembangkan PIK? Ada yang kapuk yang punya Central Park, apa nama perusahaannya? Ada yang tahu nggak nama perusahaannya? Yang ownernya masuk dalam salah satu Sembilan Naga ya, oh Sembilan Naga. Nah itu APL ya, itu APL nggak? Ya itunya Agung Podomoro, Pak. Agung Podomoro, iya. Nah, sekarang kalau properti itu dia yang jadi leadernya ya. Kalau dulu zaman-zaman awal saya kuliah S2 di UI, pemain utamanya itu kan ya, grupnya Lipo, Sinarmas, itu kan ya, Ciputra, dan sekarang sudah dia dengan Agung Podomoro ya. Tapi kalau fast moving consumer good masih belum banyak berubah ya. Manufaktur otomotif masih tetap Astra ya. Kemudian kalau misalnya sawit, nah sekarang sawit juga CPO ya, kemudian CPO dan manufakturnya sudah mulai ada pergeseran ya. Sudah ada pergeseran. Kalau dulu yang leadernya tuh Astra ya, Astra Agro Lestari, anak usahanya dari Astra Group. Yang sekarang sudah mulai banyak pemain baru ya, termasuk pecahan dari Astra ya, masuk ke perkebunan, palm oil plantation dan manufacturnya. Kita bisa mengidentifikasi seperti itu. Nah, selain pemain utama, kita juga mesti tahu siapa yang menjadi pesaing utamanya, ya. Ada nggak pesaing utamanya? Gitu. Kalau dalam tataran global, ya kan ya, kalau bicara mengenai eh, smartphone, ya, smartphone, dulu kan ada BlackBerry, ya, ada Apple, ada HTC yang sekarang gabung ke Oppo, ya, gabung ke Oppo, ada Samsung, gitu kan ya. Nah, sekarang kan kelihatannya yang bersaing ketat itu selain Samsung dan Apple, karena kan BlackBerry sudah mulai tersingkir ya, nggak lagi di sektor konsumer smartphone, tapi lebih ke korporat, telepon satelit dan sebagai militer kalau BlackBerry. Nah, pesaing barunya kan memang muncul banyak kan, ada Xiaomi kan ya, ada Redmi, kemudian juga ada Oppo sendiri, yang dulunya sih
berubah menjadi namanya gabungan ya, gabungan processor jadi Oppo. Itu kita mesti identifikasi nih. Seperti kemudian ini kaitannya dengan V-Forces nih sebetulnya ya, hubungan atau bargaining power antara perusahaan ya dengan konsumen dan supplier ya. Apakah terutama sama supplier ya, apakah perusahaan bisa menekan konsumen ya sehingga nggak punya pilihan lain ya kayak konsumen kayak Apple nih ya Apple kan posisi company ya lebih kuat dibanding konsumen ya kan ya. Mereka yang kadung tergantung dengan Apple itu sulit berganti ke gawai yang lain. Sekarang sudah terbiasa enak ya. Sementara di satu sisi misalnya kan eh softwarenya aja kan dibuat Apple dibuat oleh iPhone iOS kan ya. OS-nya yang buat adalah Apple iOS. Kalau misalnya yang relatif yang swing ya kayak saya kan saya swing user kalau ini ya kalau gawai pernah pakai BlackBerry, pernah pakai Samsung, pernah pakai Apple, ya mungkin nggak begitu terpengaruh. Tapi kan cukup banyak ya bicara konteks gawai ya gadget ya, cukup banyak konsumen cuma di Indonesia di dunia yang memang pengguna setia merek tertentu ya misalnya tadi ya Apple lover ya Apple lover dia sangat gandrung banget menggunakan produk-produk Apple ya bisa iPhone bisa iPad bisa Mac ya, sebagai devices untuk mensupport kerjanya itu sangat tergantung banget itu kuat nih posisi Apple dibandingkan dengan konsumen. Kemudian terhadap supplier gimana? Apakah sangat tergantung kepada supplier atau enggak? Ya. Nah kemarin pas awal-awal tahun atau akhir tahun harga mobil kan mengalami kenaikan ya. Ya kan ya, bukan karena pengaruh perang Rusia Ukraina secara langsung ya, tapi karena industri mobil mengalami shortage yang namanya chipset. Ya kan ya, kan sekarang kan sudah elektronik ya, sudah elektronik, sudah digital ya. Ya kalaupun ada ya digital analog gitu kan ya, devices mobil itu ya, terutama elektriknya tergantung kepada chipset. Nah, sementara chipset langka di pasaran karena beberapa komponennya dipakai untuk berperang ya, berperang ditahan juga, tidak di tidak diproduksi ya, tidak diproduksi karena Amerika, sorry nggak cuma Rusia Ukraina ya, perang dagang antara Cina dengan Amerika ya. Amerika kan yang bikin mesin pembuat chipsetnya ya. Sementara pabrikasi secara massal chipset itu dibuat di Cina gitu ya. Nah, Amerika karena perang dagang dengan Cina menahan untuk mengekspor mesin pembuat chipset ya. Jadi produsen di Cina kelabakan ya, dia nggak bisa memproduksi chipset yang akan didistribusikan kepada industri otomotif. Ya. Jadi semua hampir semua pabrikan mobil ya harga mobilnya mengalami kenaikan ya, 5-10% akibat kelangkaan chipset ya, sebagai dampak dari perang dagang Amerika dengan Cina. Nah, ini kelihatan nih bahwa industri otomotif ya hubungannya dengan supplier ternyata dia di bawah ya kekuatannya di bawah supplier khususnya masalah pengadaan chipset. Nah nanti kalau mobil listrik beda lagi nih kelihatannya mobil listrik bisa jadi Indonesia nih jadi yang jadi maha kuasanya nih. Kalau sudah jadi di di sudah dioperasikan pabrik electric vehicle Batang ya kan Hyundai masuk kemudian LG masuk gitu kan ya. Kemudian dari Cina masuk Tesla juga mau masuk di Indonesia jadi pemain utama nih electronic vehicle mobil-mobil listrik ini 2025 2026 bisa jadi makanya kan sekarang nikel ya nikel bahan baku untuk electronic vehicle oleh pemerintah sekarang ditahan nggak boleh diekspor itu salah satu upaya untuk menjaga kekuatan ya antara perusahaan dengan supplier ya. Selama ini ya ini.
kalau untuk nikel Indonesia memposisikan diri sebagai supplier electric vehicle EV. Kemudian berikutnya adalah pengaruh perubahan ekonomi ya terhadap penjualan dan laba. Nah, pandemi kemarin ya 2 tahun 2020 2002 itu salah satu game changer ya, game changer yang fenomenal ya karena bisa dalam waktu singkat bisa mengubah kondisi banyak perusahaan ya, macam perusahaan besar dan juga perusahaan-perusahaan menengah dan kecil ya, menengah dan kecil ya, perusahaan akhirnya kehilangan laba cukup besar ya, kehilangan pendapatan cukup besar karena ada pandemi yang mengubah konstelasi ekonomi dunia ya, konstelasi ekonomi dunia. Walaupun di satu sisi ada sektor yang diuntungkan dengan adanya pandemi. Startup kemarin cukup ini ya, cukup ketika pandemi cukup berjaya. Tapi ketika pandemi mulai berangsur-angsur mengalami transformasi ya, walaupun belum disebut endemi kan, orang beraktivitas hampir normal, gitu kan, sehingga transaksi yang dilakukan via platform sudah jauh menurun ya. Itu salah satunya penyebab tumbangnya perusahaan yang masuk dalam kelompok startup. Ya. Oke, itu aspek yang pertama ya terkait dengan framework analisa laporan keuangan, yaitu menilai lingkungan bisnis. Sampai sini kira-kira ada yang mau didiskusikan nggak? Kalau ALK itu lebih enak kalau banyak 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 diskusi ya, karena ya ada banyak aspek apa aspek kualitatifnya ya, ya aspek kualitatif banyak hal yang mesti dianalisis gitu kan ya. Nggak semata-mata kita mengacu ya atau merefer sepenuhnya ke laporan keuangan enggak ya. Ada aspek tadi kelihatan kan di frameworknya kan bahwa ALK itu ya gabungan dari beberapa mata kuliah ya, cuma akuntansi, kemudian keuangan, tapi ada manajemen strategik sampai ke statistika ya dalam hal ketika kita melakukan forecasting untuk valuasi. Oke, ada yang mau didiskusikan sampai sini? Kalau ada silakan. Tapi saya agak kenyot ini nih, Pak, tenggorokan semua dari pagi saya ngajar nih. Dari jam 8 saya nggak putus-putus ngajar nih. Siang ngajar, sore ngajar, istirahat sebentar, ngajar lagi kelas MM nih ALK. Dari Senin tuh memang, aduh, full banget. Memang wajar saya kalau bilang Senin I hate Monday sekarang ya. Biasanya semester-semester yang lalu I love Monday karena relatif convenient, nyaman. Sekarang ini banget. Semester ini nih, udah belum nanti bulan puasa lagi ya. Senin pas puasa ngajarnya sepadat ini kayaknya waduh mesti ngatur-ngatur ini juga ya, ngatur-ngatur tempo aja juga. Tapi biasa aja ini sudah lumayan ke kerasa ya walaupun baru baru 2 minggu nih ngajarnya padat banget di sini. Ada yang mau didiskusikan nggak? Nah, kalau kita mau ngobrol santai aja lah. Ada yang mau ada yang mau ditanyakan nggak? Oh ya, saya belum cerita ya, mungkin kelas ini ya. Saya punya ya ada kegiatan lain di kampus sih, ya, di luar kampus. Saya jadi anggota komite, mungkin udah cerita kelas komite kerjaan saya ini salah satunya menilai kondisi keuangan perusahaan ya, memberi masukan pada Dewan Komisaris mengenai kondisi keuangan perusahaan, ya, termasuk lingkungan bisnis perusahaan, kasih masukan. Ya, kerjaannya memang banyak beririsan dengan analisis laporan keuangan, ya, melakukan telahan, terutama memang ya karena yang mau juga beri nasihat, ya, yang namanya nasihat kan bisa dituruti, bisa didengar, bisa juga enggak ya. Ya, tapi lah tetap lah, karena itu bagian dari pekerjaan, ya, disampaikan, ya. Kalau masalah dituruti enggak sih, terserah Dewan Komisaris, kalau misalnya merasa penting, ya apa, mungkin
pertimbangkan masukannya. Terus saya sih masuk bodoh teuing ya. Penting sih bisa memberikan masukan dari diskusi ya dengan Dewan Komisaris. Juga konsultan lepas ya. Sekarang lagi membantu ya, satu proyek infrastruktur yang sedang digarap oleh pemerintah ya, Pemprov ya, ikut masuk tim ke sana diajak. Jadi ya lumayan cukup ini sih ya. Tapi ya itu kan challenging-nya. Jadi ada enak nggak enaknya di dosen tuh ya. Ya enaknya mungkin karena nyantai, duitnya pun nyantai. Jadi kalau misalnya duitnya nambah harus cari aktivitas lain gitu kan ya. Itu konsekuensi ya. Cuma itu tadi ya ilmu kita kepake sih ya kalau di luar tuh ya. Nggak cuma sebatas riset. Kalau di kampus terus ya saya seperti katak dalam tempurung ya, nggak bisa keluar dari sel gitu. Ya sebelumnya juga di Depq ya 3 tahun saya di Depq ke STAN Korpu Corporate University Depq yang dulu sih di kampus STAN sekarang sudah terpusat di Bayoran ya di Purnawarman. Cuma setelah COVID saya nggak gitu aktif lagi di sana. Kebetulan juga saya ada aktivitas lain sih yang tadi ya jadi anggota komite, menjadi konsultan lepas. Ya memang menarik sebenarnya laporan keuangan ya. Belajar mempelajari teorinya nggak semenarik mengaplikasikannya. Jauh lebih menarik menerapkannya dibandingkan dengan belajar teorinya. Kalau belajar teorinya itu memang pusing sih memang sih. Memusingkan, membosankan, dan menyebalkan. Karena cukup banyak terminologi yang mesti kita pahami ya. Nggak cuma sekedar kita ketahui. Ya, intrinsic value, ada yang tahu nggak apa itu nilai intrinsik? Di manajemen keuangan, masih ingat nggak konsep mengenai nilai intrinsik? Intrinsic value. Itu susah mendefinisikannya tuh. Kalau dalam penerapannya ya, tapi di teori ada intrinsic value. Intrinsic value itu tidak lain tidak bukan nilai wajar saham suatu perusahaan. Nah, yang namanya wajar kan relatif ya. Wajar menurut saya belum tentu wajar menurut Mas Yudo. Ya. Belum tentu wajar menurut Mas Fajri. Ya. Juga belum tentu wajar menurut Mbak Firna. Gitu kan, ya. Semuanya serba relatif. Tapi terminologi itu secara teoritis muncul, itu ada dan harus kita pahami yang namanya intrinsic value. Ya. Dan ya tadi ya dari frameworknya kan muaranya LK di sana ya kan ya, atau menetapkan nilai intrinsik dari saham suatu perusahaan gitu ya. Tapi sekali lagi ya LK sih dalam penerapannya sih menarik ya. Menarik. Cuma dalam mempelajari teorinya ya cukup pusing ya. Saya waktu kuliah S2 di UI, kan saya sains ya, bukan MM kan ya. Nah, LK itu salah satu mata kuliah konsentrasi yang paling sulit lulusnya. Kebetulan saya buka buka kartu ya. ALK ini saya masuk ke DMM karena saran saya. Sebelum sebelum mungkin awal-awal angkatan ya, belum ada mata kuliah konsentrasi keuangan yang namanya ALK. Setelah saya masukin nih ALK nih ke MM nih di MM. Biar punya, memang tadi keterbatasannya sih. Idealnya sih ya kuliah ALK itu tandem ya. Ada akademisi, ada praktisi. Yang praktisnya itu yang sisi penerapannya. Supaya diberikan karena ini penting ini ALK ini sebetulnya buat terapan ya. Bukan sepenuhnya rocket science, itu kan seperti manajemen keuangan. Tapi ada banyak sisi-sisi bukan ada. Banyak sisi-sisi penerapannya. Dan itu yang kadang-kala memang kalau kita bicara mengenai penerapan itu apa ya? Beririsan kadang-kala bertabrakan dengan aspek teorinya ya. Kalau penerapan yang namanya penerapan kan butuh adjustment ya, butuh penyesuaian ya, mirip dengan akuntansi kan. Akuntansi itu nggak serigid, nggak sekaku yang dipelajari kan, cukup banyak adjustmentnya, cukup banyak penyesuaiannya dalam penerapan ilmu akuntansi. ALK juga sama ya. Oke, ada yang ditanyakan, yang didiskusikan? Sudah hampir sejam ya kita ya. Kalau kuliah online tuh saya nggak bisa lama-lama kalau malam nih. Mohon maaf nih ya. Oh, soalnya juga mata kuliahnya agak berat ya.
Yang itu sudah pada capek juga kan kerja ya, seharian bekerja walaupun online. Saya kebetulan ngajar ini daring terus nih ya. Kalau offline tuh, kalau saya ini aja dipanggil sama komisarisnya ke kantor ya, kalau ada rapat misalnya di komisaris ya, ya atau misalnya dipanggil yang di proyek infrastruktur baru saya ngantor. Tapi kalau sehari-hari saya di rumah aja, paling saya nulis ya, riset, ya, cuma aja capek juga ya, capek juga. Ada yang tanyakan nggak? Ada yang mau didiskusikan? Silakan lah bebas sih. Ini for bebas, mau nanya apapun nggak apa-apa. Mau nanya di luar LK pun nggak apa-apa, boleh ya, boleh. Kalau saya lihatin nilai AK ya lebih boleh lagi ya, lebih boleh lagi. Tapi kalau bisa bicara mengenai pengalaman, nih Pak, sharing pengalaman, ya boleh juga tuh. Mau masalah apa yang mau di sharing tapi ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan atau belum ada ide? Pak, mau nanya, izin Agak bertanya, ya, Pak. ya boleh. Terkait materialitas, Pak. Kalau misalnya dalam menganalisis laporan keuangan itu Kualitas. kan ada pertimbangan materialitas ya dari auditor. Kalau Yes, misalnya di pemerintahan kan udah diatur ya, Pak. Tapi kalau misalnya perusahaan yang udah go public itu dia memang berdasarkan pertimbangan murni dari pertimbangan auditornya atau ada kesepakatan atau ada ketetapan untuk penghitungan materialitasnya dari laporan keuangan yang go public oke. itu, Pak. Kalau Makasih, Pak. BUMN kan ada peraturannya kan ya. Iya, ada, Kalau Pak. korporasinya Iya, emiten BUMN ada peraturan. Misalnya Mbak Firma tahu ya. Banyak iya, per MBU kan, sampai iya, ke aspek risk management kan ya, materialitinya kan ada. Tapi kalau di mm-mm. korporasi secara keseluruhan, Iya, material itu kan materiality bagian daripada keputusan manajemen ya, managerial decision ya. Jadi kalau di korporasi secara umum tergantung kepada keputusan manajemen, terutama pemegang saham, berdasarkan masukan dari eksternal auditor, ya, dari apa kantor akuntan publik yang menjadi konsultannya. Itu sih yang saya tahu ya, kalau pengalaman dulu sempat di swasta juga ya, ngebantu di swasta. Gitu Pak Firman. Jadi emang sepenuhnya itu merupakan keputusan manajemen ya, pemegang saham, mm-mm. tapi Iya, Pak. didasarkan pada masukan dari konsultan keuangannya ya, termasuk dalam inilah Hmm. KAP ya, atau Iya. akuntan publik. Cuma kan kalau emiten sih kelihatannya sih mau swasta mau BUMN sekitar 2% ya. Nggak salah mah kalau di secara relatif dinilai materialitasnya kan 2% dari revenue. Mm-mm. Secara umum nih ya, secara umum ya boleh bilang rule of thumb, tapi nggak bisa dijadikan sebagai patokan juga ya. Cuma kalau secara umum itu kan ya, rule of thumb-nya kurang lebih 2% dari revenue itu disebut material. Kemudian kalau per akun ya, ada yang 0,5%, ada yang 0,75% dari saldo akun. Ada yang seperti itu treatmentnya ketika menilai masalah materiality, termasuk impairment ya. Kalau saya ada klarifikasi dengan masalah impairment, masalah penyisihan, biasanya sih itu ya jadi landasan pengambil keputusannya ya, keputusan manajemen ya, pemegang saham berdasarkan masukan dari ya eksternal auditor ya, termasuk konsultan keuangannya. Gitu sih ya. Mungkin bisa bisa dicek dan recheck kan, kalau di pemerintahan kan memang ada aturannya ya. BUMN juga ada peraturannya, cuma kan karena BUMN kan korporasi badan hukumnya. Jadi ada kemiripan dengan swasta. Hanya kalau di BUMN kan ada kan peraturan MBU nomor sekian, tahun sekian, tanggal sekian, itu kan ya, perubahannya sekian, kan perubahannya nomor berapa bisa dikomparasi. Kalau swasta kan nggak seperti itu kan ya. Private ya, misalnya tuh perusahaan eh, emiten ya, yang go public maupun yang tidak, tapi berbadan hukum PT kan, ya diaturnya nggak tidak melalui satu regulasi ya, regulasi yang mengikat seperti di BUMN. Nah, cuma memang ada konvergensi sih Mbak ya, ada konvergensi kalau bicara mengenai materiality antara BUMN dengan perusahaan swasta. Ada kesamaannya, walaupun ada perbedaannya juga ya, ada perbedaannya juga. Itu sih jawaban yang bisa saya sampaikan. Gimana?
Iya Pak, Alhamdulillah soalnya kan saya belum pernah ya. Ada tanggapan? Eh, iya Pak, cukup Pak. Saya Hmm, kan soalnya belum pernah ya kalau yang perusahaan yang go public gitu ya. Jadi hmm, saya pengen tahu juga sih. hmm, Makasih hmm, Pak jawabannya. hmm. Iya, tapi ya bisa berubah di kemudian hari ya. Kalau Iya di Pak. Gopal, perusahaan Gopal bisa berubah di nggak seperti di pemerintahan, relatif lebih stabil ya Iya, perubahannya. Tapi kalau di swasta bisa dengan cepat. Ya, kalau ternyata ada adjustment ya cepat diubah perusahaan seperti itu. Ada yang lain nggak? Ya itu materiality juga salah satu kajian dalam analisis laporan keuangan ya. Perlu juga di nggak sekedar diketahui tapi itu dipahami juga ya. Aspek mengenai ya kesalahan mengenai materiality ya, materialitas. Ada yang lain? Kalau di gudang garam gimana nih? Kenapa, Pak? Bisa cerita nggak di gudang garam nih? Saya di gudang garam bagian Kalau procurement. masalah materiality di gudang garam gimana treatmentnya? Kalau di Oh, gudang procurement garam, bukan akuntansi kebetulan ya, saya bagian perusahaan ya. Yang bisa procurement, tanya-tanya. Pak. Kan bisa Ah, kan ah. gudang garam kan? Oh gitu. Tapi sebelumnya saya Oh pernah gitu. kerja di KAP, Pak. Kan gudang garam kan Bapak perusahaan bilang, terbuka ya. tadi kan Bapak bilang Hmm. untuk batas materialitas 2% ya, Pak. Setahu yang saya pernah Enggak, itu kerjakan di KAP rule of thumb lah. sebelumnya. Boleh dibilang rule of thumb lah. Hmm. Oh, oke. Ya, 5-10% sih, Pak, harusnya. ya. Memang beda-beda sih ya. Beda-beda treatmentnya. Kalau di beberapa anak usaha perusahaan BUMN juga swasta dipakainya 2%. Ya alasannya ya sensitivitas ya. Sensitivitas. Tapi misalnya untuk bentuk atau bisnis perusahaan yang lain bisa jadi enggak 2%. Bisa juga 5% bisa. Kan saya bilang rule of thumb. Rule of thumb kan nggak bisa dijadikan sebagai acuan baku itu kan ya. Nggak bisa dijadikan sebagai acuan baku. Cuma rule of thumb-nya ya 2% ya. 2%. Kalau yang pernah saya alami ya sekarang maupun beberapa waktu yang lalu kurang lebih 2%. Oke, tapi sekali lagi itu nggak bisa dijadikan sebagai acuan baku ya. Nah, semacam rule of thumb aja. Rule of thumb. Oke, ada yang lain? Terima kasih itunya infonya Mbak Wasti ya. Ya, 5 Iya, sampai 10% ya. Pak. 5 sampai Iya, 10%. Pak. Oke. Oke. Adakah yang lain yang ingin didiskusikan? Boleh saya nanya, Pak? Boleh, boleh. Sangat boleh. Ya ini agak odd sih, tapi saya penasaran nih, Pak. Apa untuk tesis, Pak? Hmm. Kalau saya mau angkat mata Hmm. kuliah ini sebagai topik gitu, Pak. Terus objek penelitiannya itu kira-kira Hmm. cakupannya kayak gimana, Pak ya? Apakah sektoral atau apa? Atau Hmm. sampai luar gitu? Apa gimana ya? Apa Indonesia aja objek Ya penelitiannya? kalau oke, oke, oke. Jadi kalau ALK sih memang topik-topik yang terkait dengan ALK ya kan bagian dari corporate finance ya kan ya kalau ditarik ke riset ya ALK itu bagian daripada corporate finance. Memang pasnya ya kalau menulis tesis ya harus empirical ya nggak bisa case study. Artinya risetnya nggak bisa di satu entitas saja ya satu perusahaan. Tapi ya seenggaknya sektoral ya atau misalnya gabungan dari beberapa pasar modal jadi ada internasionalisasinya gitu ya kalau topik ini karena kalau case study ya karena kalau case study kalau hanya satu entitas berarti itu kan nantinya harus mengungkap entitas itu secara lebih dalam ya nah dikhawatirkan terkendala dengan masalah data ya ada hal yang diungkap dan kebetulan data itu konfidensial ya nggak bisa didisclose ke untuk kepentingan riset sekalipun nah repot ya repot jadi kalau untuk topik-topik seperti ini memang idealnya risetnya adalah sektoral sektoral
Nah, kalau tata kelola, kalau misalnya dilihatnya adalah governance ya, corporate governance, kan semua perusahaan ya di BUMN ada peraturannya, kemudian emiten yang go public juga ada aturannya, regulasinya dari OJK. Perlu mendiskus yang namanya tata kelola perusahaan. Ya, mungkin bisa tuh dilakukan ya, dilakukan secara sektoral. Jadi Riset-riset misalnya yang ada, misal saya mm-mm, ambil objeknya itu apa sektor apa barang konsumsi misalnya gitu Pak, yang terdaftar di BI itu masih bisa lah ya. mm, masih bisa, masih bisa. Ya. Menurut saya gini ya, sedikit lebih lebih mengerucut ya. Misalnya kalau kalau topiknya terkait dengan tata kelola ya, corporate governance. Ya. Nah, biasanya riset yang ada sekarang corporate governance itu diproksinya dengan jumlah komisaris independen, gitu kan ya, jumlah dewan direksi, ya, kemudian jumlah direksi wanita, gitu kan ya. Nah itu kira-kira mencerminkan tata kelola perusahaan nggak? Kalau saya tanyakan. Riset sekarang tuh banyak kayak itu ya, proksinya untuk mengukurnya, termasuk juga di negara-negara yang sudah develop ya, develop countries gitu kan ya. Lihat misalnya di jurnal-jurnal terkemuka juga memproses seperti itu. Nah, mungkin juga ke untuk kebaruan ya, kebaruan supaya berbeda, mungkin bisa mengukur tata kelola perusahaan itu dengan melakukan indexing. Tata kelola perusahaan itu kriterianya itu ada 6 ya, 6 atau 7 kriteria ya. Mulai dari komitmen ya, kemudian dewan direksi, kalau dewan komisaris, pemegang saham, itu kan, sampai ke perusahaan itu sendiri, manajemen perusahaan secara keseluruhan. Ada 6 kriteria, masing-masing kriteria terdiri dari berapa puluh indikator. Jadi totalnya itu ada sekitar 500 indikator. Nah, gimana kalau misalnya riset CG kan terkait dengan ALK ya CG itu kan dikembangkan proksi pengukurannya, nggak hanya sekedar mengukur jumlah komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, jumlah rapat dewan direksi dan komisaris, gitu kan ya, komite audit, komite pemotongan risiko, tapi indeks tata kelola perusahaannya itu kan jarang dilakukan tuh. Dan menurut saya sih lebih mencerminkan CG ya, dibandingkan dengan hanya mengukur tadi yang proses yang saya bilang tadi. Ini ide lain ya. Kita bisa menulis tesis ya terkait dengan ALK terkhusus untuk tata kelola perusahaan, corporate governance. Kan tata kelola perusahaan juga punya dampak terhadap kekuatan keuangan perusahaan di masa yang akan datang nih. Ya, punya pengaruh yang signifikan. Kalau misalnya tata kelolanya nggak baik, ya, nggak efektif, kan nggak baik, ya pasti kekuatan perusahaan-perusahaan, kinerja perusahaan di masa yang akan datang juga tidak akan baik ya, tidak akan baik. Jadi inline, ya, inline dengan tata kelola perusahaan. Nah itu di kita masih masih itunya masih seperti itu kan ya di Indonesia itu nggak cuma di Indonesia sih, di beberapa negara lain termasuk juga di artikel-artikel yang banyak dipublikasikan di jurnal bereputasi, mengukur CG itu hanya itu proksinya. Nggak coba dikembangkan. Karena mungkin alasannya agak sulit mengakses. Padahal sekarang sudah di ini ya, di BUMN ada PRMBU-nya mesti di-disclose. Sekalipun BUMN-nya belum go public, itu mesti diungkap ya, di annual report. Emiten juga sama, ada aturan dari OJK, POJK, bahwa tata kelola perusahaan itu harus diungkap ke publik, kan bisa kita ukur. Selain juga parameter keuangannya. Ya, satu kita bicara mengenai angka-angka, satu bicara mengenai tata kelolanya. Gimana tata kelolanya? Kan kelihatan ya, dari sekian indikator, misalnya sekian 500 indikator, berapa yang dia jalankan. Nah, semestinya kan semakin lengkap, ya, dia semakin melakukan conformity ya, comply ya, terhadap aturan tata kelola perusahaan. Kira seperti itu. Itu ide lain ya, kalau bicara mengenai riset ya. Oke, ada yang lain? Jadi
ALK itu risetnya emang idealnya empirical ya, empirical di level sektoral atau level industri ya, atau level antar pasar modal. Diperluas. Nah sekarang kan database kan sudah ada kan di fakultas ya. Kalau misalnya mau menelitinya ASEAN, sudah ada tuh yang perusahaan-perusahaan sudah go public ya. Dan FE berlangganan Bloomberg ya. Definitive Econ Bloomberg cukup lengkap dan cukup komprehensif. Di semua data keuangan ada di sana. Termasuk juga masalah ESG. Kan sekarang lagi tren ya. ESG. Environmental, Social, and Governance. Ada yang namanya SR, Sustainability Reporting. Itu mesti dilaporkan juga. Kan jadi tren kan ya, Sustainability Reporting. Itu bisa dijadikan salah satu topik untuk penulisan tesis. Topik riset untuk penulisan tesis. Gimana misalnya, atau misalnya sekarang kan lagi isu-isu green economics lagi ya. Misalnya penggunaan emisi karbon. Kan mesti dilaporkan tuh. Emisi karbon tuh nggak cuma sekedar cerobong asap, ya, penggunaan AC, penggunaan listrik, penggunaan air, itu mesti terukur. Gimana manajemen, gimana pengelolaannya, sekarang harus dilaporkan. Ada aturannya di OJK, ya, di OJK, Tools of Emiten, atau perusahaan yang go public. Juga bagian atau salah satu topik yang menarik untuk dikaji. Kan kelihatan dari itunya kan, dari laporan keuangannya tuh, kalau misalnya perusahaan yang kompa yang patuh ya dilaporkan mengenai ya penggunaan karbon ya, low emission ya, dilaporkan gimana sih implementasinya di perusahaan. Jadi manajemen keuangan juga nggak bicara semata-mata number ansih ya, tapi juga ada aspek yang lain. Belum lagi bicara mengenai TJSL ya, CSR ya. Sekarang CSR kan diperluas lagi ya, nggak cuma CSR itu cakupannya. Ada ke masalah yang tadi terkait dengan sustainability reporting ya, CSR, kan ke sana. Top yang boleh dibilang ya menarik sih ya. Cuma problemnya emang regulasi sih ya. Kalau kita mau perluas, nggak cuma di Indonesia, dengan negara lain, nah regulasinya tidak sama. Ya. Mungkin ada konvergensi, mungkin ada divergensi. Itu tantangannya. Kita mungkin bisa cari irisannya. Irisan atau kesamaannya. Kalau kita mau memperluas. Tapi kalau tesis sih mestinya takut tesis keuangan ya. Karena memang umumnya menggunakan data sekunder ya. Sebaiknya memang lokus penelitiannya nggak cuma di Indonesia, tapi juga seenggaknya di ASEAN ya. Di Asia kan ya. Atau misalnya di compare dengan developed countries ya, dengan Jepang, dengan Korea, misalnya kan ya, dengan Cina, misalnya ya, di compare analisisnya. Jadi memang sekarang juga ekonomi kan sudah global kan ya, nggak ada lagi sekat-sekat seperti dulu, ya. Walaupun ada faktor perdagangan, tapi kenyataannya kan yang berjalan nggak seperti itu. Sekat-sekat itu mobil hampir semuanya dibuka, ya terbuka. Oke, ada yang lain? Kalau bicara Pak, mengenai tadi ya, menyambung riset. pertanyaan dari Mas Yudo, boleh nggak Pak? Ya, silakan. Nah, tadi kan Bapak udah menjelaskan kalau untuk sampel untuk penelitian kita di tesis itu bisa menggunakan data yang kita ambil dari BI. Nah, misalnya saya ngambil datanya analisis pengaruh tingkat suku bunga dan kinerja keuangan terhadap herding behavior. Adakah parameter tersendiri dari UNJ yang menetapkan kalau misalnya sampel yang kita tarik itu eh, nggak boleh nih pakai data BI, harus di-compare misalnya ke kayak tadi Bapak bilang ke Jepang, kemana gitu. Nah, itu kan kita agak kesulitan ya Pak. Mungkin bisa diambil dari Bloomberg, tapi link kita ke situ kan agak sulit ya Pak. Kira-kira ada saran nggak ya Pak untuk misalnya kita mau cari data dari Bloomberg itu nantinya gitu? Kan FE sudah berlangganan tuh di Gedung M. Ada satu user, UNJ Pak. single user. Iya, di Gedung M, di Gedung Dekanat, di Pasar Modal, di PBE.
di gedung M, Oh, gedung M. Dekanak Bisa dicoba itu itu Mbak ada Gusti. di samping gedung Pasca. Oh, Kalau oke, saya Pak. sudah berlangganan nih, sudah berlangganan Bloomberg itu bisa dimanfaatkan. Kan sayang anggarannya kan nggak murah, yang mahal. Ya. Jadi Betul. ya dikapitalisasi oleh mahasiswa, dimanfaatkan. Jangan dibiarkan ya, jadinya jadi terbuang. Cuma kan uang udah keluar banyak-banyak, tapi ternyata nggak dikapitalisasi oleh mahasiswa. Manfaatkan lah itu. Anda juga kalau mau ambil data dari sekarang boleh tuh ke sana tuh. Datang aja ke gedungnya minta izin. Buka. Kan saya mau akses Weekend data. juga buka, Pak. Sabtu buka. Kenapa? Dia Sabtu Sabtu buka enggak. enggak ya, Pak? Kalau Sabtu Oh, enggak ya? enggak. Kalau gedung M Senin sampai Jumat. Oh, Saya nggak tahu di Pasca jadi nggak bikin bikin di Pasca yang samping gedung M tuh kan Pasca kan hari Sabtu udah kuliah kan S3 ya. Saya nggak tahu tuh. Jadi nggak Pasca mengextend berlangganan berubah. Kan S3 kan sudah ada prodi keuangan, ya udah ada konsentrasi keuangan S3 manajemen. Saya kebetulan bimbing juga kan di S3 keuangan. Bimbing ngajar juga. Kalau misalnya sudah extend ya bisa ke Pasca. sama satu Di lagi, Pasca Pak. di lab. Hmm. Eh, kita kan mau ngambil misalnya untuk laporan keuangan itu minimal berapa tahun ya, Pak? Misalnya perusahaan manufaktur dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ada minimalnya nggak sih, Pak? Ya kalau data sebenarnya tergantung topik yang ditulis dan juga metode yang dipakai, metode analisis yang dipakai. Ya tapi seenggaknya kalau data sekunder tuh 5 tahun terakhir lah, seenggaknya ya, Ya, Pak. seenggaknya 5 tahun terakhir supaya kelihatan trennya. Kalau saya berani lagi 1 dekade, 10 tahun Oh, terakhir dipenggal. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua. Apalagi kalau misalnya ada peristiwa COVID kan ya, misalnya berapa tahun sebelum COVID dan berapa tahun setelah COVID. Atau berapa tahun sebelum COVID, saat COVID, dan setelah COVID, setelah pandemi. Nah, sekarang namanya post pandemi ya, 2022, tengah tengah tahun 2022 sampai sekarang kan masanya disebut sebagai post pandemi, walaupun belum endemi. Nah, bisa dibuat periodisasi seperti itu. Kalau mengenai time windows-nya, ya, itu tergantung. Kalau periode sih ya tergantung topik yang ditulis, juga metode analisis yang dipakai. Cuma kalau rule of thumb ya, tadi kan, saya kan udah ngomong rule of thumb ya, saya berarti materiality ya, sekarang masalah time window. Rule of thumb 5 tahun lah, ya, seenggaknya 5 tahun. Itu kan kalian nggak perlu survei, kan? Nggak perlu mewawancara responden, kan ya. Cukup menggunakan data sekunder, yaitu advantage-nya kalau riset keuangan itu sebetulnya. Saya bisa menggunakan data sekunder, ya. Datanya nggak perlu kita uji reliabilitas, nggak perlu diuji validitas, kita juga nggak perlu mengembangkan instrumen penelitian berupa kuesioner, ya cukup ini aja kan. Cuma kita akan mesti kreatif dalam mengembangkan proksi pengukuran. Nah tadi saya bilang ini contohnya, corporate governance itu nggak mesti diukur dengan jumlah komisaris independen, ya, jumlah dewan direksi, jumlah saham yang dimiliki oleh dewan direksi, tapi juga bisa melihat indikatornya, indexing atau indeks tata kelola perusahaan. Lihat misalnya ada 500 sekian indikator, berapa yang dia lakukan dari 6 atau 7 kriteria. Ya, supaya. Jadi data sekunder, ya concernnya sekarang ya kita mesti punya kreativitas untuk mengembangkan parameter proksi pengukuran ya. Variabel kan banyak kan ya. Profitabilitas bisa ROA, bisa ROE, bisa NIM, bisa JPM, bisa yang lainnya kan ya. Nah, masing-masing proxy itu ngitungnya bisa beda-beda kan ya. Return on asset misalnya kan, itu bisa banyak pengukurannya kan. Nggak hanya menggunakan satu formula. Nah, itu mesti kreatif, memilih dan memilah. Ya, tapi ujung-ujungnya kita mesti mendapatkan pengukuran yang robust, ya, yang kokoh, pengukuran yang kuat. Jangan asal yang juga, ya. Jangan asal comot juga, tapi kita mesti ya melakukan pertimbangan ya, pertimbangan dengan mengcompare misalnya ya, jurnal penelitian sudah ada seperti apa nih pengukurannya supaya
parameter itu bisa diproksi dengan kokoh, bisa diukur dengan robust. Sehingga kalau dianalisis, ya biasnya relatif lebih kecil. Kan salah satu kendala riset di bidang bisnis itu masalah bias ya, bias. Bias itu nggak bisa dihilangkan ya. Bias itu hanya bisa dikurangi. Kalau kita bisa memberikan pengukurannya robust, bias yang dihasilkan bisa sekecil mungkin, bisa serendah mungkin. Ada yang lain? Itu aja mungkin, Pak. Makasih ya, Pak. Iya. Oke, ada yang lain? Kalau nggak ada, sedikit Eh, kita lanjut aja. Ya, saya mau nanya ini Prof, apa yang untuk mini project kan hmm. nanti mau dikasih pilihan emitennya. Itu kira-kira Hmm. mulai kapan ya, Prof? Mungkin minggu keempat kali ya. Oh, minggu keempat, oke oke. Ya, keempat ya. Takutnya lupa juga kalau diberikan awal-awal nanti ada catatan yang hilang. Dia setelah Oh iya, beberapa setelah 4 pertemuan kita sudah mulai memberikan list dari emitennya ya. oke siap. Kan frameworknya udah ketahuan kan, apa saja nanti yang harus dikerjakan kan, lihat dari framework ALK tuh, barusan ya, frameworknya. Dan nanti memilah, terus nanti tools-tools yang mesti dilengkapi ya. Dan nanti akan kita diskusikan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, ada yang lain? Mas Yudo, ada yang ditanyakan Mas Yudo? Sejauh ini belum ada, Prof. Belum ada ya? Oke, belum ada. Coba saya intip, itunya masih panjang ini. Ini sampai 300 sekian PPT ya. Cukup buat 1 semester katanya materinya nih ya. Jadi kita sampai ini ya, bahasan kita sampai lingkungan bisnis, kita melihat ya analisis industrinya sedikit ya. Jadi di analisis industri, hal yang mesti kita, atau checklist yang mesti kita lihat ya, salah satunya adalah analisis potensi laba ya, berdasarkan kondisi industri. Ntar saya ini dulu deh. Belum di share screen ya sama saya ya. Di, nah ini ya, step berikutnya, analisis industri. Pasti juga melakukan yang namanya analisis atas potensi laba berdasarkan kondisi industri ya. Gimana nih potensi laba ketika misalnya dunia mengalami pandemi ya. Kemudian sekarang 2023 misalnya diprediksi juga kondisi ekonomi tidak membaik ya karena krisis pangan, krisis energi. Ya. Gimana potensi labanya? Kondisi sekarang, saat kondisi kayak sekarang ya, ya resesi lah ya. Anggap Indonesia memang belum mengalami resesi karena pertumbuhan ekonominya 2 kuartal berturut-turut tidak minus ya, tapi plus gitu kan. Cuma secara keseluruhan kan kondisi ekonomi dunia itu mengalami resesi. Nah, yang menurut teman-teman kalian semua nih, kira-kira industri apa sih yang bakal kinerjanya bagus ya, kinerjanya kinclong itu ketika
diprediksi resesi, ya, industri mana yang justru kebalikannya yang mengalami kemuraman. Nah, mesti dianalisis. Ya. Kalau kondisi resesi kan orang lebih mementingkan pengeluaran untuk kebutuhan primer, sekunder, atau tersier kalau saat resesi. Kira-kira Primer, Pak. primer ya, Pak. primary. Ya, jadi sektor-sektor yang bergerak di bidang primary ya, beri produk terutama konsumer produk ya diprediksi akan mencetak laba yang relatif stabil ya, relatif baik dibandingkan dengan sektor atau industri ya, yang bergerak di secondary atau tertiary ya. Ini sektor properti itu nggak akan gitu kinclong ya di tahun 2023. Nah, diprediksi properti itu masih lesu ya sampai 2027 ya prediksinya. Ya, itu bisa jadinya sebagai salah satu hal yang dilakukan terkait dengan analisis industri. Ya. Kemudian beberapa sektor manufaktur juga kan ya, beberapa sektor manufaktur seperti misalnya alas kaki ya, atau bukan merchandise, namanya ya merchandising industri lah ya, merchandise alas kaki ya, beberapa produk turunan garmen TPT juga diprediksi tidak akan kinclong ya, tidak kinclong kinerjanya. Ini terlihat kan ya beberapa pabrikan produsen merek-merek ternama ya, produsen sepatu Nike misalnya Adidas akan menunda rekrutmen karyawannya, bahkan sebagian perusahaan itu ada yang merumahkan ya, mengurangi jumlah karyawannya di bagian produksi karena ada tren permintaan pasar global mengalami penurunan ya, penurunan. Jelas seperti itu. Ya berarti kalau misalnya tren penjualan menurun ya pasti labanya pun juga akan mengalami penurunan. Atau kalau misalnya di industri kesehatan, healthcare, nah, kan ada aturan TKDN ya, ada Bafirna nggak ada Bafirna ya, kan salah satunya BPK bukan Depku ya, TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri ini. Jadi perusahaan yang bergerak bidang alat kesehatan ya Alkes ya, yang dominan komponennya berasal dari impor, dengan ada aturan TKDN yang harus 20-30%, pasti akan terpengaruh kan ya, terpengaruh ke potensi atau pertumbuhan laba tahun 2023 ya. Kan mulai diberlakukan di tahun 2023 masalah TKDN untuk healthcare ya, jadi pengadaan kebutuhannya tinggi ya, alat kesehatan di Indonesia ya, kebutuhannya tinggi, sangat tinggi. Tapi dengan sisi ada restriksi ya, restriction dari pemerintah. TKDN-nya harus 20-30%, yang masih cukup sulit untuk dipenuhi oleh perusahaan di bidang healthcare karena kebanyakan mereka impor. Nah, hal seperti itu perlu juga dianalisis saat nanti melakukan ya mini project ya, mini project analisis industri. Ini contoh-contoh aja. Oke, saya kira mungkin kuliah kita hari ini cukup dulu sampai sini kali ya. Nanti kita lanjut lah ya. Kita lanjut. Prof, mohon izin bertanya, Prof. Boleh. Terkait tema analisis industri ya. Jadi seperti paparan yang Prof sampaikan tadi itu bahwa di situasi resesi maka masyarakat tentu akan memprioritaskan barang primer seperti itu, Prof. Nah, kalau kita lihat kondisi Transmart hari ini sebagai apa ya, market yang menyediakan bahan pokok hari ini kan trennya sedang menurun, Prof. Seperti itu kan. Nah, kalau kita apa ya menyesuaikan dengan konteks resesi, apakah Transmart ini trennya akan bisa naik lagi, Pak? Ada potensi ya, ada potensi. Ya Transmart itu kan mengalami penurunan karena kalau saya lihat strategi pemasarannya ya. Kalau Transmart ya, saya melihat strategi pemasarannya sama bergaining posisi dia terhadap supplier. Ya. Kan yang produk yang dijual di Transmart
umumnya kan bukan produk milik dia ya, umumnya bukan milik dia. Ya, beda dengan misalnya ya di hipermart lain juga sama ya, di apa di hipermart misalnya pesannya. Karena kondisi sama, hanya bedanya kalau Transmart itu strategi penjualannya kan bundling, bundling dengan kartu kredit. Dulu Bank Mega, sekarang Alobank ya. Kan problemnya kan nggak setiap konsumen punya preferensi untuk memiliki kartu kredit Alobank. Bapaknya keluar ya? Iya, Iya, menandakan perkuliahan sudah diselesaikan. Udah aman ya? lagi Masa emang ini bikin senewen. pendataan aman ya? Insya Allah. Nggak, sumpah gue udah geger duluan nyaris pindah gue. Ngapain? Ini udah paling gampang ini apa keuangan tuh. Emang, tapi sejak ketemu bapak lu itu gue jadi nyaris pindah. Mbak Firna aja bilang kayak gitu ya, nggak Mbak Firna? Deg-degan kan? Gila Iya, sama dia. benar-benar. Karena Deg-degan sebelumnya sama bapak ya. saya sama Yudo tuh udah ngecek judul itu di ini kayak gitu-gitu doang kan. Ya mungkin kemarin Mbak Eka sama Mbak Asti udah cek-cek juga kan. Udah dong. Ya ada juga kan judul-judul yang masih kayak gitu. Kayak Mbak orang Rita sih yang harus ketemu sama bapaknya. Mbak Rita, tolong dipersiapkan Iya, mental. Mbak Rita nih. Mbak Rita belum ketemu Pari ya. Iya belum. Kemarin aku chat bapaknya baik. Makanya Oh, kaget masih di banget. chat itu, tenang. Itu masih di Iya. chat, nanti ketemu langsung. Baik, Pari itu baik kok. Saya kaget Cuma ya pas kadang gitu. Ya udah guys, mari kita akhiri. Bapaknya masih masuk nggak ya? Masuk Ini lagi, masuk lagi ya. masuk lagi. Baterai laptop saya tiba-tiba habis, lupa perlu dicas. Udah hampir 3 jam nggak dicas. Oke, tadi pertanyaan Mas Yudo ya. Kondisi Transmart, memang lesu Transmart berapa tahun belakangan ini ya. Tapi kalau saya lihat sih karena memang strategi penjualannya beda ya. Strategi penjualannya beda. Transmart itu beda dengan Hypermart. Hypermart membebaskan kepada konsumennya untuk menggunakan misalnya alat pembayarannya kartu kredit apa aja ya. Dengan treatment diskon yang sama dan relatif cukup besar. Nah, sementara kalau Transmart, dia melakukan diferensiasi. Ada diskriminasi gitu kan ya. Harga barang yang dijual di Transmart itu bisa didiskon kalau konsumen membayarnya menggunakan kartu kredit dari bank yang terafiliasi dengan Transmart. Bank Mega, misalnya Alobank, yang di satu sisi emang ada kekuatan. Tapi jangan lupa, preferensi masyarakat perkotaan khususnya ya, masyarakat perkotaan terhadap kartu kredit itu bukan ke Alobank atau Bank Mega. Itu yang mesti diantisipasi. Ada satu survei ya, tapi ini kelihatannya masih debatable ya. Masih bisa didebat. Masyarakat perkotaan atau masyarakat di kota besar ya, punya preferensi yang beda mengenai penggunaan alat pembayar kartu kredit misalnya ya. Kota besar tuh sukanya kartu kredit Bank Mandiri, BNI, atau BCA. Ada satu survei menyatakan itu. Sehingga kalau di kota-kota besar ya, di Pulau Jawa, kita lihat Transmart nggak begitu, kinerjanya nggak sebagus masa-masa yang dulu ya. Ketika misalnya masih menjadi Carrefour. Karena emang dibebaskan ininya apa tuh alat atau skema pembayarannya nggak harus bundling dengan Bank Mega atau Alobank ya.
kalau kita compare ya dengan Hypermart misalnya kan, Hypermart nggak memberikan diskriminasi kepada konsumennya ya, sepanjang dia memegang kartu Visa atau Mastercard ya, untuk event tertentu bisa dapat diskon. Nah, yang kedua, ternyata juga harga jual Transmart ya yang lebih murah daripada harga jual pesaingnya Hypermart misalnya ya. Itu yang satu. Kedua ya, ketiga, sekarang kan di Tokopedia cukup banyak ya produsen yang ya produsen barang-barang konsumen ya, produsen daging misalnya, sayur-sayuran yang jual langsung via platform Tokopedia atau beli-beli. Nah, sehingga konsumen justru bisa mendapatkan harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan beli ke Transmart tanpa harus ngantri ya, tanpa harus datang ke lokasi Transmart ya, bermacet-macet ria mungkin ya lokasinya. Konsumen bisa mendapatkan barang yang bisa jadi harganya lebih murah ya, walaupun mungkin delivery-nya butuh waktu dua jaman mungkin ya, 2 jam, nggak instan gitu kan ya, delivery-nya. Tapi barang masih bisa diperoleh dengan masih masih fresh gitu kan ya, barang itu masih fresh. Kemudian juga hal berikutnya, produsen juga sekarang sudah mengembangkan platform digital. Kalau kita beli susu misalnya ya, susu Ultra ya, Unilever tuh sudah punya platformnya. Di platformnya company Unilever banyak produk-produk Unilever yang dijual via platformnya, dan itu kita bisa mendapatkan harga yang lebih murah, walaupun memang ya kendalanya memang pilihannya terbatas ya. Kita beli produk via platform yang dimiliki oleh produsen, mungkin barang-barangnya itu aja. Ke Unilever paling susu ya, es krim, produk pembersih pakaian, pembersih muka ya, perawatan wajah gitu kan ya, margarin mungkin ya, apalagi ke Unilever ya, saya nggak apanya, cuma itu ya, cuma itu aja. Kalau misalnya ke produk ke Indofood saya tanya, hanya mungkin mie ya, snack minyak goreng gitu kan ya. Ya tapi konsumen bisa mendapatkan harga yang relatif compete gitu kan ya. Price-nya, harganya kompetitif dengan yang dijual oleh Transmart tanpa dia harus keluar rumah gitu kan ya. Cuma sambil nonton TV tinggal buka gawai, kemudian install App Store-nya di Play Store bisa gitu. Nah, selain itu juga minimarket ya, Alfa, Indomaret kan sekarang bisa ya melayani ini ya, coba dengan menunggu 2 jam gitu kan ya. Kan Indomaret juga kan sekarang ada outlet yang jual fresh product ya. Jadi semua kebutuhan bisa dilayani oleh Indomaret Fresh, jual sayur, daging, ya, ayam, telur, ya, dan lain sebagainya ada semua itu di Indomaret. Itu juga pesaing yang lain tuh, problem yang lain yang menyebabkan Transmart ya di kota besar kurang bersaing. Transmart tuh hidup di daerah-daerah ya, daerah-daerah yang jangkauan platform nggak begitu tinggi penetrasinya. Misalnya di daerah saya tuh ya, di Tasik ya, saya asli orang Tasik ya, walaupun saya keturunan Jawa, orang di Tasik itu Transmart lumayan lumayan rame ya, karena pesaingnya hanya OT. Kemudian juga penetrasi platform belum begitu gencar ya. Indomaret itu jualnya hanya produk-produk yang non fresh ya, dari produk tapi non fresh gitu di daerah-daerah. Nah, Transmart tuh trennya di sana hidupnya sekarang. Tapi kalau di kota besar mereka hampir semuanya ya, coba lihat di Cawang sebenarnya, di MC Haryono tuh salah satu Transmart yang gede ya, kan sepi ya, karena itu ketika ada festival makanan. Jadi memang Transmart yaitu strategi yang kelihatannya dipakai oleh Transmart ya, meninggalkan daerah perkotaan ya, daerah kota besar yang mestinya pasarnya besar, dia cari terukan pasar yang kecil. Cuma di situ dia bisa jadi market leader. Jadi kalau di daerah masih enggak, Mas. Mungkin kalau kalau sering main ke Tegal atau di Tegal ada kalau nggak salah ya. Terus juga di Cirebon tuh rame itu Transmart, di Gerage ya.
mau Gerage itu rame itu. Jadi itu ya tadi nggak terlepas dari strateginya ya, strategi pemasaran yang atau selling strategi lah tepatnya ya yang dipakai oleh translator sekarang mengoptimalkan cerukan pasar yang kecil, niche market strategi ini. Itu sih Mas Yudo kalau jawaban saya ya, mengenai fenomena Transmart. Nah, kalau yang di daerah-daerah tadi yang Prof sebutkan itu loh, posisinya di kota-kotanya atau di daerah pinggiran ya Pak? Kalau di daerah memang di pinggirannya ya, tapi masuk dalam kota. Di Tasik kan bukan di kota Tasiknya, bukan di Kabupaten Tasik ya. Di Tegal di kota Tegalnya. Di Cirebon di kota Cirebon. Kalau di Cirebon malah di tengah kotanya, Gerage kan di tengah kota ya. Kalau di daerah saya di agak pinggirannya, nggak pinggirannya. Cuma ya dekat ke kawasan perumahan sih memang ya. Dekat ke kawasan perumahan. Tapi selain itu juga ya memang pesaing nggak ada sih di daerahnya. Nggak ada hipermart di daerah saya, nggak ada hipermart. Pokoknya hanya Lotte saja. Di Tegal kalau nggak salah cuma Ramayana kalau nggak salah ya, di Tegal. Kalau Tegal nggak inget deh, cuma Ramayana kan. Jadi ramenya itu memang Transmart. Langsung di Cirebon. Di Cirebon ada Giant kalau nggak salah, di Cirebon katanya ada Giant nih. Cuma ya kelihatan masih kalah sama ini, kelihatan masih kalah sama Transmart. Oke. Itu sih yang bisa saya berikan jawabannya. Ini nggak terlepas dari strategi Transmart ya, dalam memanfaatkan cerukan pasar. Oke, bisa menjawab? Saya masih ini Prof ya, kok sedikit ada yang mengganjal terkait strategi pemasaran. Maksudnya apakah strategi yang dilakukan Transmart itu tidak menyeluruh di seluruh daerah-daerah, maksudnya dengan metode pembayarannya gitu Prof, atau strateginya sama terus dengan segmen yang pasar yang berbeda gitu di masing-masing daerah itu? Ya, gini, di daerah kan penetrasi kartu kredit kan masih belum segencar di kota-kota besar ya. Mungkin orang masih dari sisi keterkenalan ya, mungkin belum begitu familiar dengan kartu kredit Bank Mandiri, ya, BNI, ya. Itu dipeluang kan buat Transmart kan. Nah, ini kesempatan nih. Udah kita manfaatkan cerukan pasar, sebenarnya kebetulan di daerah itu penetrasi kartu kredit bank-bank yang besar ya, Bank BNI, Bank Mandiri, BCA belum begitu tinggi, penetrasinya bisa dimanfaatkan. Jadi memang di satu sisi ya, di kota-kota besar Transmart sengaja mengorbankan diri ya, mengkanibalisasi quote on quote, tapi di daerah dia justru merebut ya, karena memang pasarnya masih besar, belum diisi oleh, maksudnya dari aspek pembayaran ya, belum banyak diisi oleh bank-bank besar ya, bank-bank besar. Tadi peluang kan ya, kan di daerah mah senang-senang aja, oh dapat diskon 20% ya. Cuma problemnya kan dia kan agak susah mengcompare harga kan ya, nggak seperti di Jakarta. Kalau di Jakarta kan lebih gampang mengcompare harga kan ya, ngeliat tinggal buka situs gitu kan, ke Lotte misalnya kan, atau ke Hypermart, wah sialan ternyata Transmart lebih mahal dibanding dengan di Lotte atau di Hypermart misalnya. Jadi di daerah kan agak sulit mengcompare-nya. Jadi memang yaitu di satu sisi memang itu sengaja mengorbankan diri, tapi dari sisi Transmart memanfaatkan kekosongan ya, kekosongan eh, apa istilahnya, kekosongan bank yang melakukan penetrasi, karena dia diisi dengan Alobank, dengan Mega, Bank Mega untuk menarik konsumen di daerah. Dan memang sedikit banyak kan di daerah-daerah Transmart kelihatannya berjaya tuh ya. Saya kalau pulang kampung ke Tasik, kalau Lebaran tuh ya, puasa menjelang Lebaran, setelah Lebaran, wah ramai banget kan ya, mengalahkan supermarket yang asli dari daerah Jawa Barat, Jogja. Kan di Jawa Barat kan Jogja Deep Store ya, dari Bandung, Garut, Ciamis, kemudian ke utara sedikit, ke Sumedang, Jogja. Tapi di Tasik
Jogja yang begitu besar kalah oleh Transmart. Kalau itu supermarket atau hipermarket yang asli berasal dari wilayah Jawa Barat. Ya, hipermarket lokal lah ya, hipermarket lokal Jogja itu kalah dengan adanya Transmart. Bahkan Lotte saja yang sudah masuk ke daerah saya ke Tasik ya, itu kalah bersaing dengan ya kalah lah dibandingkan Transmart, bersaing kalah bersaing sehingga cuma kalah dibandingkan di bawah Transmart sekarang kondisinya gitu. Dia memang strategi Pak Khairul Tanjung ya, ya di situ emang cerdik juga. Dia memanfaatkan niche market ya, cerukan pasar yang ada di daerah yang mungkin dipandang oleh pelaku usaha retail yang lain kecil ya, kecil. Padahal potensinya kan besar. Karena di daerah kan cukup, ya di daerah itu kan perkembangan ekonomi cukup ini ya, cukup ya progresif ya, walaupun kemarin sempat ya menurun akan ada karena adanya pandemi. Kan jangan lupa kan daerah Tegal, itu kan ya Cirebon, itu kan banyak perantau ya. Ketika misalnya event-event tertentu, uang kan masuk kembali ke sana tuh. Lebaran misalnya kan mungkin berapa puluh miliar uang yang masuk, devisa yang masuk ke dibelanjakan di daerah. Nah itu kecerdikan dari strategi Transmart. Di kota besar dia memang dikorbankan ya, banyak outlet yang akhirnya tutup, gitu kan ya. Memang susah bersaing, ya, harga ya relatif lebih mahal, tapi di daerah dia berjaya. Jadi ada trade off nih ya. Trade off teori ini dipakai oleh siapa? Heru Tanjung ya, dalam mengembangkan bisnis Transmartnya. Dia sekarang ke daerah-daerah kan, keluar Jawa kan, dia di Kalimantan kan cukup banyak sekarang, di Sulawesi ya. Saya lihat iklan-iklannya itu kok banyak sekarang cabang Transmart di luar Pulau Jawa, terutama di daerah tengah dan timur ya, Kalimantan ke Sulawesi. Cukup banyak itunya. Ya cukup kencang lah penetrasinya dibandingkan dengan pelaku retail yang lain. Gitu sih Mas Yudo kalau saya pandangan saya ya, mengenai kasus Transmart ya. Di Baik, kota Prof. besar di Pulau Jawa dia berkorban, oke, tapi di daerah dia justru menanggung keuntungan sekarang ya. Karena jadi leadernya di daerah. Ada yang lain nggak? Kalau jadi cukup Mas Yudo udah cukup, kalau ada yang lain silakan ditanyakan, didiskusikan. Kalau mau kita sambung lagi nanti juga nggak apa-apa minggu depan. Masih banyak materinya soalnya nih. Belum masuk ke inti inti ke ALK-nya ya. Ini masih di awal ya. Masih di awal. Mungkin udah Saya tuh cukup. udah cukup ya. Saya sedikit Ya. cerita ya, pas kuliah ALK dulu ya dosen saya tuh nggak pernah ngeliat ke ini, kemana ke PPT-nya, ngobrol yang lain aja dia. Karena emang dia kalau ALK tuh nggak ada tinggal banyak teorinya gitu, lebih banyak penerapannya. Lebih banyaknya ngobrol-ngobrol aja ya. Oke, kalau saya cukup ya. Sudah lelah juga, udah ngantuk ya. Kalau saya ada aktivitas lain, selamat bekerja saya, menikmati aktivitas lain. Kalau mau istirahat, istirahat. Sudah lumayan malam juga ya, setengah 9 ya. Lumayan malam. Kalau untuk kuliah sih lumayan malam ya. Kalau untuk nongkrong sih enggak ya. Masih udah kelihatan masih banyak orang di belakangnya ya. Selamat ya, selamat nongkrong ya. Oke, Iya, Prof. demikian. Terima kasih. Selamat beristirahat. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Terima kasih banyak, Prof. Prof. Terima kasih banyak.